Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Diki Dermawan Arnaz dengan NIM 40040224653127. Oke, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi tentang sistem kontrol modern dan PID. Saya berasal dari kelompok 5 kelas 3D. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem atau seperangkat alat yang biasanya itu seringkali elektronik yang mengatur, mengontrol, dan memantau suatu proses atau perangkat lain agar bekerja secara otomatis, efisien, dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengumpulkan data, pengendali untuk membuat keputusan, dan aktuator untuk melakukan tindakan sesuai setelan yang ditentukan, sehingga proses dapat berjalan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Lalu di sini ada jenis-jenis sistem kontrol. Di sini ada dua jenis sistem kontrol. Yang pertama yaitu kontrol open loop, loop yang terbuka, dan kedua kontrol closed loop atau loop yang tertutup. Kita bahas yang pertama yaitu kontrol open loop. Kontrol open loop ini sistem yang outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan, tidak ada koreksi otomatis. Contohnya seperti mesin cuci dan timer lampu taman. Yang kedua yaitu ada kontrol closed loop atau loop yang tertutup, yaitu sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan, lalu dikoreksi melalui umpan balik. Contohnya AC dengan termostat dan cruise control pada mobil. Lalu, saya akan menjelaskan tentang feedback. Feedback atau umpan balik adalah proses pengembalian sebagian sinyal keluaran atau output sistem ke bagian masukan atau input untuk dibandingkan dengan sinyal acuan atau set point. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi selisih atau error antara output yang diinginkan dengan output yang sebenarnya. Dengan kata lain, feedback digunakan untuk mengoreksi kinerja sistem sehingga sistem dapat tetap stabil, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis feedback. Jenis-jenis feedback di sini ada feedback negatif dan positif. Yang pertama saya akan membahas feedback negatif. Feedback negatif. Yang pertama, output dikembalikan ke input dengan arah yang berlawanan atau dikurangi. Yang kedua, digunakan untuk memperkecil error, meningkatkan kestabilan, dan memperhalus respon sistem. Contohnya seperti sistem pendingin AC dan pengatur kecepatan motor. Lalu ada feedback positif. Yang pertama, output dikembalikan ke input dengan arah yang sama. Jika negatif itu dikurangi, maka positif ini ditambah. Yang kedua yaitu digunakan untuk memperkuat sinyal, namun berisiko menyebabkan sistem tidak stabil. Contohnya, osilator dan sistem penguat audio. Lalu, ada fungsi feedback dalam sistem kontrol. Ada 4 fungsi feedback dalam sistem kontrol. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan sistem. Yang kedua, mengurangi error steady state. Yang ketiga, meningkatkan akurasi keluaran. Dan keempat, yang terakhir, membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan. Lalu di sini ada pengertian dari PID controller. PID controller atau Proportional Integral Derivative Controller adalah sebuah mekanisme control loop atau lingkar kendali umpan balik yang sangat banyak digunakan dalam sistem industri untuk mengendalikan suatu proses. Tujuan utamanya sederhana, membuat suatu variabel proses seperti suhu, kecepatan, tekanan, posisi mencapai dan mempertahankan nilai yang diinginkan atau disebut set point atau SP seakurat dan secepat mungkin. Meskipun ada gangguan atau disturbance, cara kerjanya adalah dengan menghitung error atau kesalahan, yaitu selisih antara set point yang diinginkan dengan nilai aktual yang diukur. Lalu di sini ada proporsional. Proporsional bereaksi terhadap besarnya error saat ini. Cara kerja proporsional itu
Bagian ini nih menghasilkan koreksi yang besarnya langsung sebanding dengan besarnya error. Kelebihan dari profesional mempercepat respon sistem. Semakin besar error, semakin besar koreksinya, sehingga sistem cepat mendekati target. Kekurangan dari profesional ini, jika digunakan kita sendiri, yaitu menyebabkan offsheet, yaitu error kecil yang tersisa secara permanen. Sistem akan berhenti di nilai yang mendekati, tetapi tidak pernah persis di set point. Jika KP terlalu besar, sistem akan berosilasi atau bolak-balik di sekitar set point. Lalu ada integral. Integral ini bereaksi terhadap akumulasi error masa lalu. Cara kerja dari integral, bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan jumlah integral error dari waktu ke waktu. Ia menghitung total error yang telah terakumulasi sejak proses dimulai. Kelebihan dari integral ini, menghilangkan offsheet yang tidak bisa diatasi oleh bagian P. Dengan mengoreksi akumulasi error, ia memastikan output mencapai nilai set point yang tepat. Lalu kekurangan dari integral membuat respon awal lebih lambat. Jika Q terlalu besar, akan menyebabkan overshoot atau melebihi set point-nya, dan osilasi yang lama karena koreksinya menjadi terlalu agresif. Lalu ada derivatif. Derivatif ini bereaksi terhadap laju perubahan error. Cara kerja dari derivatif ini, bagian ini menghasilkan koreksinya sebanding dengan laju perubahan turunan atau turunan error. Ia memprediksi kemana arah error di masa depan berdasarkan seberapa cepat error berubah saat ini. Kelebihan dari derivatif yaitu meredam osilasi dan mengurangi overshoot. Ia bertindak seperti rem yang mencegah sistem merespon terlalu cepat dan melampaui set point dan meningkatkan stabilitas sistem. Lalu ada kekurangan dari derivatif. Kekurangan dari derivatif ini sangat sensitif terhadap noise atau gangguan pada sinyal sensor. Noise dapat disalahartikan sebagai perubahan error yang sangat stabil yang membuat output controller menjadi tidak stabil. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, mengapa kontrol itu penting? Kontrol itu penting karena semua proses baik di industri maupun di kehidupan sehari-hari maupun juga teknologi harus dijaga dalam kondisi tertentu agar berjalan aman, efisien, dan sesuai tujuan. Tanpa kontrol, sistem tidak bisa stabil, berbahaya, boros, atau bahkan gagal berfungsi. Jadi, sistem kontrol itu sangat penting bagi kehidupan kita bagi kehidupan kita maupun proses di industri. Lalu ada tujuan sistem kontrol. Sistem kontrol di sini ada 5. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan sistem agar proses tidak menyimpang dari kondisi yang diinginkan. Misalnya, suhunya yaitu menetap pada 25 derajat saja. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan, menghindari kondisi berbahaya. Seperti dari tekanan berlebih, kecepatan terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu efisiensi energi dan biaya, mengurangi pemborosan, misalnya motor tidak bekerja lebih cepat dari yang dibutuhkan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hasil, produk atau layanan lebih konsisten, misalnya kecepatan konveyor stabil menghasilkan ukuran produk seragam. Dan terakhir yang kelima, memudahkan otomatisasi. Lalu di sini itu ada contoh penerapan kontrol. Yang pertama, kontrol lampu otomatis di jalan. Bertujuan menyalakan lampu saat malam dan mematikannya saat siang. Kenapa itu penting? Karena hemat energi dan biaya listrik serta memastikan penerapan jalan tetap ada saat dibutuhkan. Kedua, kontrol gula darah pada alat infus insulin yang biasa dipakai oleh manusia. Bertujuan yaitu menjaga kadar gula darah pasien tetap normal. Kenapa itu penting? Karena jika terlalu rendah atau tinggi bisa membahayakan nyawa pasien. Ketiga, kontrol kelembapan pada gudang penyimpanan beras.
bertujuan menjaga kelembapan agar beras tidak berjamur. Ini sangat penting karena menjamin kualitas dan umur simpan produk. Keempat, ada kontrol volume suara pada speaker pintar, bertujuan mencegah suara terlalu keras yang merusak telinga atau speaker. Karena apa penting? Karena memberi kenyamanan bagi pengguna. Dan kelima yaitu kontrol pengereman otomatis pada mobil, yang bertujuan mencegah roda terkunci saat rem mendadak. Ini sangatlah penting karena mobil tetap bisa dikendalikan sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Jadi penerapan kontrol sistem itu sangat penting karena banyak memberi manfaat bagi kita. Lalu set point atau nilai yang diinginkan. Di sini ada penjelasan tentang set point. Set point adalah nilai target atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu sistem kontrol dengan tujuan agar sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan atau standar yang sudah ditentukan. Sistem akan berusaha mempertahankan kondisi aktual agar sesuai dengan nilai set point. Contohnya, pada AC ruangan, pengguna mengatur suhu set point, misalnya 24 derajat. AC akan bekerja untuk menjaga suhu ruangan mendekati 24 derajat. Lalu di sini ada sensor atau alat ukur. Sensor berfungsi membaca kondisi nyata dari proses, kemudian mengirimkan sinyal ke controller sebagai informasi dengan tujuan agar sistem dapat mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau masih perlu diperbaiki. Tanpa sensor, sistem tidak bisa mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau belum. Contohnya yaitu seperti termometer digital yang digunakan untuk membaca suhu ruangan. Lalu controller atau pengendali biasanya misalnya PID. Controller adalah bagian otak yang membandingkan nilai set point dengan nilai sensor. Jika ada selisih atau error, controller akan menentukan tindakan yang perlu diberikan ke aktuator agar sistem kembali mendekati set point, dengan tujuan menjaga kestabilan proses dan meminimalkan perbedaan antara nilai yang diinginkan dan kondisi aktual. Contohnya, PID controller pada AC yang mengatur kapan kompresor harus hidup lebih lama atau berhenti sesuai dengan perbedaan suhu aktual dan suhu set point. Lalu aktuator atau alat pengubah kondisi. Aktuator merupakan perangkat fisik yang langsung mengubah kondisi proses sesuai perintah controller dengan tujuan menghasilkan perubahan nyata pada sistem agar kondisi bisa mengikuti set point. Contohnya, heater yang menaikkan suhu air, katup atau valve yang mengatur aliran, ataupun motor kipas pada AC yang menghembuskan udara. Oke, mungkin ini bisa ada sumber-sumber dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang sistem kontrol PID seperti Modern Control Engineering 5th Edition Katsuki Ogata, Basic Control System Salma Tsukiman and Nurfazila Abdullah, dan yang lainnya. Oke, terima kasih telah menonton. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dari sistem kontrol PID. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.